Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Salsabila Nasution dari kelas A1 BK NIM 24010018. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya, mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang soal pertama, bagian pertama ada soal bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Jawabannya, dengan mengadakan kajian rutin setiap pekan dengan topik-topik yang relevan seperti akhlak, fikih, tafsir Al-Quran, dan surah Nabawiyah. Selain itu, program mentoring individu untuk bimbingan spiritual yang bagaimana kita mengadakan di IKIP Siliwangi. Yang kedua, ada program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah masjid. Yang untuk program kesehatan jasmani, kita bisa mengadakan senam pagi setiap minggu di halaman masjid untuk seluruh jamaah. Untuk program kesehatan rohani, kita bisa mengadakan kajian mingguan dengan topik-topik yang relevan seperti akhlak, manajemen stres, islami, dan hikmah ibadah. Soal selanjutnya ada apa jenis pelatihan dan pendidikan yang dapat diselenggarakan di masjid. Menurut saya, kajiannya itu kajian islami tematik yang membahas topik-topik seperti akhlak, fikih, ibadah, tafsir Al-Quran, dan sirah Nabawiyah. Kalau dan juga pelatihan menghafal Al-Quran seperti program tahfiz untuk semua usia, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Adapun soal selanjutnya, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Nah, salah satunya yaitu pembentukan koperasi masjid. Dengan membentuk koperasi ini, menyediakan layanan simpan pinjam, jual beli bahan pokok, dan pendonaan tanpa riba untuk usaha mikro. Selanjutnya ada bazar dan pasar murah. Menyelenggarakan bazar atau pasar murah di area masjid yang menjual produk lokal jamaah seperti makanan, pakaian, dan kerajinan tangan. Adapun soal kedua, bagian pertama ada jelaskan soal kedua, bagian pertama jelaskan prinsip-prinsip utama seseorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustaz Hasan memperbaiki pendekatannya. Nah, jawabannya itu ikhlas dalam mengajar, mengutamakan akhlak mulia, pendekatan kasih sayang, memahami karakteristik siswa, memberi motivasi dan bimbingan. Selanjutnya ada susunlah minimal 3 strategi praktek yang bisa diterapkan Ustadz Hanan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, kita bisa menerapkan metode diskusi interaktif. Yang kedua, kita bisa menggunakan pendekatan personal. Yang ketiga, kita bisa mengintegrasikan pendidikan akhlak dalam pengajaran. Adapun soal ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Nah, ini tuh kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, terus menggunakan media pembelajaran yang kreatif, terus kita bisa memberikan reward dan penghargaan. Kita juga bisa membangun keterbukaan kepada siswa-siswa kita. Adapun soal terakhir yang pertanyaannya, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Nah, yang pertama, Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berarti, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adapun ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, terutama dari Al-Quran dan hadis, yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Adapun pernikahan dalam Islam adalah akad atau perjanjian suci antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah secara syariat dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, tenang, mawaddah, penuh cinta dan
rohmah, kasih sayang. Sekian dari saya, maaf bila ada kata-kata yang tidak kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.